Mas Dimas, temennya kemana nih Mas Dimas? Halo, Pak. Halo Mas, Posisi di mana nih, Pak? lagi di luar kota. Wah, mantap. Sibuk ini. Saya ya pas ini kita nunggu yang lain nih. Siap-siap, aman, Pak. Aman. Santai. Mas Dimas, coba tolong sampaikan ke teman-temannya itu suruh masuk. Oke, oke.
Sambil nunggu mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh Pak, monggo. Dengan Mas Devin atau Mas Salman ini ya, mungkin bisa on cam, saya biar tahu ini jangan-jangan panggil Mas nggak taunya fotonya Mbak lah. Mbak. Tadi Mas Dimas masih di jalan, Mas Devin. Halo. Kalau Pak, Nah, bisa on cam nggak nih? kamera saya ini lagi kameranya gelap Mas, nggak bisa Oh, dinyalain juga. Cuma nggak apa-apa lah gelap-gelapan. Kita gelap kan banget, kita kan mau grafika komputer ini. gelap banget Wah, Mas. iya betul. Ini Ya, banyak ya Pak mahasiswanya Pak ya? Semester lumayan. 2 ya ini. Ya, ya. Oke, Mas Devin. Asal dari mana Mas Devin? Dari Tangerang Mas, Oh, asli Tangerangnya mana? Tangerang, Tangerang Selatan, Serpong. Oh, dulunya dari SMK atau SMA? Saya kuliah Mas, pernah Tuh, kuliah. udah kuliah, kuliah lagi. Betul. Mhm. Weh, sebelumnya kuliah apa? Eh Audio engineer Mas. Audio engineer. Tapi dilanjutkan atau ini apa namanya? Baru. Saya kan kemarin lulusan D3, jadi saya ke ITTS mau ambil komputer untuk S1-nya. Oh, alih jenjang ya. Ah. Mm-mm. Oh iya, iya. Dulu dari kampus mana Mas D3-nya? SAE Institute Mas, SAS Institut itu daerah mana ya? Jakarta Selatan. Oh, iya 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 iya. Iya. Nah, terus tahunya ITPS dari mana ini? Dari Instagram Mas, dari Oh, orang-orang di daerah saya bilang ada kampus baru buka gitu. iya iya iya. Oke, Hmm. keren keren keren. Kita coba beralih nih. Kalau nggak kenal, nggak sayang ini nanti. Ini Salman Al Farisi ini kayaknya laki-lakinya lu Mas. Di mana dirimu Mas Salman? Are you hear me Mas Salman? Maaf Pak, iya Pak. Ah, salam kenal Mas. Bisa on cam Cowok Mas? beneran Pak, cowok. Ah iya iya iya. Enggak ini di kampus Pak, wifi-nya tadi kan ini lagi apa agak lemot, jadi ini tadi suaranya hilang-hilang. Oh, ini lagi di kampus. Iya Iya iya. Pak, lagi di pantry nih Pak. Wih, kok di pantry nih. Salam kenal Mas Salman. Asal dari mana? Salam kenal juga Pak, saya dari Sumatera Pak, Oh, tepatnya di mana? di Bengkulu Pak. Oh, Bengkulu. Terus di Jauh. sini nginep di mana? Kalau di sini kebetulan keluarga udah pindah ke sini, jadi saya di BSD Pak. Oh, di BSD. Bengkulu ya. Saya dari Lampung malah. Deket dong Pak, berarti Pak. Iya, iya, iya. Dulunya dari SMA atau SMK? Saya dulu apa boarding gitu Pak, SMA-nya Pak di Bogor. Oh, boarding school. Iya. Iya, 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 iya. Ini IF cuman segini doang yang masuk. Mungkin ada beberapa teman saya Pak yang belum bisa join. Lah Mungkin kenapa? ada yang lagi di jalan atau ada urusan mungkin Pak. Oh, Masih ada dua lagi Ah. sih Pak. lah ini daftarnya di saya ada 19 ya. 17 ya. Mungkin campur karyawan kali Pak itu Pak. Karyawan beda lagi. Karyawan ada 19. Oh, wah nggak tahu deh Pak kalau itu Pak. Biasanya Ini sih yang join ya paling cuman 6 orang kalau dari anak-anak IF tuh Pak. oh di sini kan ada Mas Ah. Ahmad Fatih, ada Anik Nabila, ada Arya Satya.
Tadi ada Mas Devin sudah, Mas Dimas sudah. Ini ada Dimas lagi, tapi Dimas Al-Fatih. Ada Fataya, Iqbal, Khalid, Zulkarnain, ada Poni. Tadi Mas Salman sudah, ada Sonia, ada Syahroni, ada Tri, Wulandari, Umpen. Kalau yang teman saya itu tuh Muhammad Alfiansyah sama Syaroni Pak, yang saya tahu masih kuliah Pak. Oh, Kalau yang ya. lainnya nggak tahu deh Pak. Kalau yang mungkin yang Sonia itu dia kan orang timur Pak. Mungkin dia Hmm. kayak ini kali Pak, apa jaringan mungkin Pak. Oh gitu. On cam dong Mas, biar kalau di kampus ketemu bisa salaman. Ya Pak, Oh, alah yang ini ya 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 ya. Ya. Di pantry ada siapa iya aja? Pak, sering ke kampus Pak ini Pak. Ada Pak Cendri, banyak Pak. Ada Ahman, Faiz Pak. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Hmm. Oke, izin saya sampaikan rekan-rekan semua. Eh, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Mas Devin, Mas Dimas, Mas Salman, izin saya sampaikan bahwa nanti untuk grafika komputer itu nanti akan diteruskan oleh Pak Rizky. Jadi beliau itu sebetulnya, Halo. jadi beliau itu sesungguhnya megang teori grafika. Nah, cuma ini kan ada grafika komputer dipisah, gitu ya. Jadi ada praktikumnya juga di sana. Nah, nanti biar berkesinambungan, nanti biar dilanjut sama Mas Rizky supaya antara teori dan prakteknya nanti bisa saling nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua ya intinya nanti kami berdua akan saling backup karena jujur ini jadwalnya amburadul banget. Saya loh ya, saya. Jadi beberapa minggu ke depan ini Pak Rizky, jadi kita ada jadwal akreditasi. Oh, oke oke oke. Ya tahu sendirilah ya kalau akreditasi kampus kan nggak bisa Hmm, tinggal-tinggal kan ya. Jadi benar harus benar Pak, benar. harus didampingi, harus hospitality macam-macam lah gitu. Nah, jadi takutnya nanti teman-teman nggak ke apa namanya kepegang sama sekali, apalagi nanti yang sore kan biasanya juga panitia dan sebagainya apa namanya harus didampingi juga atau kalau misalnya makan atau apa kan gitu. Karena kita ada dua prodi Pak yang mau akreditasi gitu ya. Jadi Hmm. ada sekitar kurang lebih 2 minggu gitu ya. Nah itu jadi nanti kesananya apa namanya eh, banyak errornya nanti malahan. Benar benar Pak, benar 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 benar. Ya, jadi nanti ya saling backup lah nanti kalau misalkan Mas Rizky nggak bisa, ya saya nggak bisa. Muhammad Oke Alfiansah, oke oke. Baru join ini. gimana nih Mas Muhammad Alfiansah? Ah iya Saputra. Nah, gimana loh ini? Kita sharing-sharing dulu ya sebelum lebih lanjut. Eh, ini kan soal grafika komputer. Teman-teman tanya dulu aja. Ya Ada Pak. yang, ada yang mau jawab-jawab, sharing-sharing dulu. Lah kok diam semua ini? Waduh.
Ayo dong, aktif. Ayo, ayo. Ini emang dari awal semester 1 udah semester 2 ya, Pak ya? Iya, Kemudian, dari ini angkatan oke, ketiga ini, Mas. tiga, benar. Angkatan ketiga, Oke, semester. oke. Jadi mungkin aku juga perkenalan Pak kali ya Pak ya. Wah, silakan sambil nunggu. Oke, sambil nunggu ya. Oke, jadi perkenalkan ya teman-teman, di sini ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas, Mas Devin, Mas Salman, Mas Alfiansa, terus baru lagi nih Mas Sauroni ya. Jadi perkenalkan ya sebelumnya ya, nama saya Rizky, bisa dipanggil Pak Rizky, boleh. Jadi nanti baru hujan deras nih Pak. Bentar Pak ya. Hmm. Sambil nunggu, ini tadi saya say hello Mas Muhammad Alfiansah atau Mas Sahroni. Halo Mas, aku pengen kenalan nih. Punya student tapi nggak kenal studentnya kan repot. Benar-benar Pak. Mana nih mereka nih? Wah, halo Mas. Halo Mas Sahroni. Oh, di Wah, kampus di juga. kampus juga ini. Nah, Iya. Mungkin sana koneksinya lagi kurang bagus mungkin. oke. Mungkin lanjut Mas, sampean dulu boleh. Nah, kalau ini, Oke. Mas Alfiansa. nah, ini Ya, sana ngelek kayaknya Pak di kampus ini Pak. iya. Mas Alfiansa, Oke, kenalan dulu. Mas Alfiansa. Orang mana nih? Dari Ciputat, Pak. Apa Mas? Dari Ciputat, Dari Ciputra. Ciputat. Oh, agak patah-patah ini Mas. Ciputat Mas. Oh, Ciputat. Oh, Ciputat. Oke. Dari Dulu Ciputat. asli situ atau tinggal di situ Mas? Asli sini, Pak. Oh, asli situ. Kalau saya daerah sana kurang hafal soalnya Mas. Oke, Mas Alfiansa ini dari SMK atau SMA dulunya? Dari SMK. Oh, SMK. SMK apa ini? Jaringan multimedia Desain atau grafis. desain grafis. Desain grafis. Wah, mantep nih. Desain ini ya. Kalau desain grafis itu maksudnya apa? Multimedia, Pak ya? Apa Multimedia, Pak. Tapi kayaknya sekarang kalau SMK udah lebih menjurus, Pak ya. Kalau dulu kan cuman jaringan, RPL, multimedia ya. Kalau ya, sekarang itu ada desain grafis, ada apa broadcasting? namanya, broadcasting, terus ada apa namanya pemrograman juga, Hmm. komputer akuntansi, wah banyak. Kalau dulu zaman saya cuma ada 3 itu, Pak. Kalau saya tahu saya ya, cuman Ya. ada general itu sih. Kalau sekarang sudah ada desain grafis ya. SMK-nya mana, Mas? SMK apa itu, Mas? Di SMK 5 Tangsel. SMK SMK 5. 5 ya. SMK 5. Oke. Itu udah on tuh Mas Syahroni itu ya. Ayo Mas, gantian. Mas Aroni, apa kabar? Ada 2. Oh, Gabung. gabung. Iya. Gak denger Mas suaranya, Mas. Coba di-unmute.
Ora krungu, Mas. I can Mic-nya hear you. mic-nya kayaknya rusak itu, Pak. Tadi kan si eh ya Mas. kurang Nah, gede, itu Mas. kurang Volumenya gede, ini, Mas. volumenya. Cek. Ini ada tuh barnya. Nah, Nah, nah ini itu lumayan nih. masuk itu, Mas. Sama nih, Mas Aroni dengan teman sebelahnya nih. Oh, apa Pak? Ini salam, Pak. Ya, di kampus kan. Artinya Ya, mungkin pertanyaan yang sama supaya lebih intens ya. Eh, Mas Aroni asal dari mana? dari Setu, Pak. Oh, Setu, Tangsel juga dong berarti. Ya, SMK atau SMA? MA, Pak. MA. Oh, Oh. MA Madras ya, oke. Tapi di MA itu ada mata kuliah yang berbau IT Oh, kah atau memang campur-campur? Dulu di pondok sih, Pak. Nah Pondok ya, pesantren. ya pondok ya di MA di pondok itu diajarkan enggak gitu. Ini bentuk dari coba kita mau menggali supaya kan tadi ada yang dari SMK, kemudian ada yang kebetulan juga dari jurusannya desain tadi itu. Terus mungkin tadi ada Mas Devin juga dari D3 ke S1 supaya nanti kita coba terkait dengan materi itu biar seragam gitu ya. Mungkin teman-temannya yang sudah jago ya, jangan keburu-buru. Nah, nanti kan kasihan temennya ini nanti. benar-benar. Kalau di MA dulu tentang komputer diajarin apa, Mas? Di brosurnya sih ada, Pak. Iya, di SMA ada nggak belajar? Cuma kalau komputernya dipakai paling pas ujian doang. Oh, Nggak ada. Kalau mata pelajaran nggak ada. oh nggak ada ya, iya iya, Ah. ya ya ya, oke oke. Mungkin interaktif aja ya teman-teman ya, supaya lebih apa namanya kita coba pengen tahu apa yang ada di bayangan kalian soal grafika komputer itu apa. Ayo, Grafis, grafis oke. Grafis Grafis itu ya. berkenaan dengan apa? Ngobrol santai aja kita ini. visual. Visual. Apa yang divisualkan? Oh, gambar, Pak. Gambar ya, benar-benar. Nah, terus apa lagi? Apa? Lu dong. Udah itu kali, Pak. Oke, mungkin yang lain Mas Dimas, Mas Alfiansa, Mas Devin, apa nih kira-kira nih. Nah, yang dari desain grafis tadi jurusannya harusnya pernah tuh kalau grafika komputer tuh. Tadi Mas Alfiansa ya yang dari SMK desain grafis ya. Halo, Mas Alfiansa. Ya, Pak. Nah, dari desain grafis kan ya. Nah, menurut Mm-mm. Mas Alfiansa itu apa tuh? Grafika komputer tuh kira-kira tuh. Oh, kalau dari komputer tuh kayak pembuatan gambar secara digital gitu ya, Pak. Gimana Mas? Coba tak tolong Ini diulang. Kayak pembuatan gambar secara digital gitu. Oh, pembuatan apa visual secara digital gitu ya.
Iya gitu. Oke, oke. Yang lain ada lagi mungkin? Nah, kalau bingung itu biasanya di apa? Kalau sekarang itu ada chat GPT ya. Nah, Nah, tanya aja di sana. Nih, saya udah tanya. Saya udah pernah tanya itu. Nah, ini saking bagusnya ya. Nah, ini apa grafika komputer. Nah, dia jawab tuh di situ tuh. Nah, ini chat benar-benar. OpenAI. Kemudian ini di bidang ini dikembangkan algoritma untuk menciptakan gambar atau animasi yang dapat dihasilkan melalui program-program komputer. Dia meliputi juga, nah itu gambar-gambar dalam bentuk 2D dan 3D atau 2D dan 3D. Banyak ya. Nah, ini simulasi mungkin dalam bentuk fisika dan mekanika, perencanaan bangunan. Kalau teman-teman mungkin nanti kalau di bangunan itu ada SketchUp, terus mungkin ada juga yang visio yang profesional itu ada 3D-nya. Nah, terus kemudian ada perancangan video game, visualisasi gitu ya. Nah, kemudian ada geometrik juga. Nah, ini gambarkan mengenai 2D dan 3D. Nah, ini semuanya lengkap. Tak suruh gambar juga bisa. Nah, Mm-mm. nah, ini gambarkan 3D. Nah, yang keluar begini. Contohnya kayak gini loh, keren toh. Udah secanggih itulah dunianya, gitu ya. Iya, Pak ya. Nah, mungkin teman-teman aspek lain sebetulnya kalau mungkin bisa saat ini memang teknologi itu memang udah apa ya? Kalau boleh saya sampaikan mungkin membuat kita lebih malas kali ya, Pak. Benar, Benar ya? Mungkin benar-benar Pak. teman-teman atau Mas Devin, Mas Dimas, Mas Alfiansa, Mas Aroni. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan adalah eh, boleh kita menggunakan teknologi, tapi paling tidak kita harus bisa apa ya menggunakan atau kita tahu prosesnya gitu ya. Misalkan teman-teman misalkan bisa bermain Adobe Photoshop gitu ya. Sekarang di Adobe ada Adobe Lightroom, nah tinggal gesek selesai kan gitu. Nah, Mm-mm. boleh pakai itu sebagai tools tambahan, tapi eh, basicnya harus harus tahu di sana gitu supaya nanti kalau misalkan suatu saat apa namanya ketemu sama mungkin file-file yang apa namanya harus diproses. Nah, itu teman-teman harus tahu di sana. Ya. Nah, ini kalau lebih detailnya ada di sini sebenarnya. Nah, ini dia. Jadi dapat diartikan bahwa grafika komputer itu terdiri dari dua hal. Jadi ya ada hardware dan software. Dia bisa dalam konteksnya membuat gambar, grafik, citra, kemudian seni, game, komputer, foto, animasi. Banyak lah. Nah, kalau saya nggak tahu ya, saya tuh juga kadang-kadang mungkin di tempatnya teman-teman kalau mungkin kita ya Pak Rizky ya, kalau di desa itu Mm-mm. dulu kan waktu mungkin teman-teman belum lahir kali ya. Kalau Ini ada anak 2000-an Pak ya. iya, kalau ada kondangan dulu tuh, wah itu mungkin dia pakai peralatan syutingnya gede banget gitu ya, peralatan Yes. pernikahan, terus kemudian fotonya yang masih ya gede-gede lah gitu ya, yang masih menggunakan banyak atribut-atribut. Nah, saya kebayang, wah ini pertanyaan saya apakah mereka punya basic design kan gitu. Rata-rata sih Mm-mm. biasanya sih enggak, dan mereka akan belajar otodidak. Nah, itu. Nah, sekarang eh, saya kira hampir seluruh apa ya? Kalau saya ngelihat kalau saya ikut wedding itu banyak hal yang menarik yang bisa diamati ya gitu. Jadi mulai mungkin bentuk kameranya sudah berubah. Terus apa sekarang tuh Pak? Yang ada mainan muter-muter yang buat Instagram itu apa itu Iya. namanya? Kayak dulu Nah, itu. kameranya besar, sekarang sudah cuman seperti handphone Pak ya. Iya.
sangat kecil. Nah, gitu. Nah, terus juga mungkin teman-teman kalau di luaran sana sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin agensi-agensi pembuat sosial media. Ya, Benar. jadi kayak misalkan Mas Aroni dan Mas Salman ketemu klien, saya mau jualan le mineral nih, gitu ya. Nanti difoto, kemudian diedit, diupload di Instagram, tampilannya bagus. Nah, itu semuanya adalah bentuk dari proses dari grafika komputer. Nah, ada juga mungkin nggak tahu ya kalau sekarang masih ada nggak ya. Kalau dulu saya pernah ke museum-museum zaman dulu itu, atau mungkin kita punya foto bapak ibu kita yang dulu, mungkin dari yang blur mau dibentukkan ke yang agak real sekarang gitu ya. Ya, itu restorasi foto itu, Pak. Benar-benar, Restorasi Pak. foto. Mm-mm. Jadi banyak arah ke sana sebetulnya, Mas. Jadi kalau teman-teman betul-betul mendalami grafika komputer itu bisa bisa apa ya, manfaatnya atau mungkin opportunity dalam pekerjaannya kan lebih banyak. Ya nggak harus DSLR yang gede gitu ya, gunakan saja Mm-mm. mungkin handphone atau mungkin apa namanya, memang kualitas handphone memang ini sih mempengaruhi ya Pak ya. Jadi ada Mm-mm. pikselnya berapa dan sebagainya. Cuma dengan seadanya itu malah justru kita jadi berpikir gimana caranya HP jadul saya ini bisa membentuk kualitas gambar yang baik gitu sih. Nek saya ya gitu. Mm-mm. Nah, apa intuisi juga perlu ya Pak ya, intuisi apa feeling. Mm-mm. Nah, feeling itu juga perlu karena satu sisi apa ya padanan ya, apa kalau saya bilang, kalau teman-teman foto mungkin akan di belakang akan mencari mungkin background supaya bagus atau mungkin ini backlight atau enggak dan sebagainya. Nah, itu juga perlu diantisipasi sih itu. Nah, Ya. Nah, sejarahnya memang ya dulu begini, teman-teman ya. Jadi fase fase pertama itu ya, era grafika komputer interaktif tidak begitu cepat karena teknologi, jumlah dan harga komputer tidak mendukung. Nah, ini. Nah, memang transformasi itu semakin ke sini ya semakin cepat ya. Kita kadang-kadang kaget loh ada ini gitu ya. mm-mm. Nah, apalagi mungkin teman-teman saya malah banyak menemukan itu di TikTok ya. Jadi di TikTok itu mungkin ada tips and trick misalkan. Nah, itu banyak sekali di sana. Teman-teman bisa belajar di sana. Jadi kebayangnya kalau grafika komputer dulu awalnya begini ya, ini komputernya waduh luar biasa. Penerbangan. Masuk terus masuk zaman fase kedua yaitu zaman di mana sudah mulai ada riset dan penelitian gitu ya. Interaktif modern telah ditemukan oleh Ivan Starhan, kemudian mengembangkan teknik interaktif dengan sarana keyboard dan pena cahaya. Nah, ini dulunya kayak gini nih. Ya, jadi tanpa tanpa mereka ya grafika nggak akan seperti sekarang. Apalagi apa ya? Kayaknya juga ditentukan juga sama kalau dibilang bahasa mudahnya itu VGA ya Pak ya. Iya. Grafisnya ya. Grafik untuk memproses ya, Pak. Untuk memproses itu juga penting di sana. Nah, fase ketiga udah ada gini nih, gitu kan, digunakan oleh sektor industri, pemerintah sudah ada mulai gambar-gambar. Nah, ini komputer zaman dulu gini. Teman-teman tahu disket nggak ya? Kayaknya udah nggak ada itu, Pak. Kalau saya masih ngalamin tuh. Saya juga masih Cuman ngalamin tuh. cuman berapa MB besar banget ya kan, Pak ya. Kalau sekarang Iya, versi kecil udah 1 tera, wah gila. ya itulah kira-kira begitu ya. Nah, ini gambaran fase seperti ini.
Nah, terus kemudian Tendis merilis TRS 80 color computer gitu ya, mendukung grafis warna gitu ya. Kalau dulu saya itu masih ngalami zamannya Pascal, zamannya Basic gitu ya. Wah, itu malah nggak ada warnanya, yus biru sama hitam gitu ya. Bener. Masih grayscale, Pak. Hitam Ya, putih. nah jadi apa namanya hitam putih. Nah, jadi itu masih apa ya? Kalau dulu bikin game itu kayak ular apa tuh? Bukan ular tangga, ular makan apa gitu. Iya. Terus besar gitu, Pak ya. Iya, Panjang. iya. Nah, tadi disampaikan baik Mas Rizky ataupun saya, kemudian dijawab sama teman-teman. Jadi ada banyak hal mengenai peranan grafika komputer itu ya. Ya teman-teman tahulah hal-hal yang bentuknya berkaitan dengan grafis, foto, animasi dan sebagainya itu basicnya adalah dari grafika ini. Nah, memang apa ya? Saya yakin 100% bahwa kalau teman-teman ini tidak pernah latihan gitu ya, itu insting atau feel-nya nggak akan kebentuk deh. Jadi Benar. memang harus harus entah gambar apa aja gitu. Saya pengen motong rambut, dipotong gitu ya. Saya ingin bikin 3 dimensi gitu ya. Monggo-monggo aja. Nah, kalau di eh, apa namanya di Linux itu ada namanya Blender ya Pak ya, atau di Blender, iya bisa, Pak. nah itu Ya, bisa 3D Maya. di Maya gitu ya, macam-macam lah. Nah, jadi kalau teman-teman di kampus itu atau mungkin nyari e-book, kalau di kampus itu ada buku-buku mengenai desain-desain itu banyak tuh mulai. Sekarang Adobe itu versinya banyak betul ya ternyata. Ada Adobe Pro, ada Adobe ada Adobe InDesign, ada Adobe apa lagi ya. Nah, terus banyak hal ya. Nah, di sini digunakan untuk desain-desain ya, mulai desain mobil, bangunan, pesawat terbang, kapal, komputer, tekstil, macam-macam. Nah, ini ada Autodesk, ada 3D Maya tadi disebutkan. Ya, bentuknya yang gini-gini. Ya. Nah, ini mungkin grafik dalam konteks presentasi. Ya, kalau di mungkin kimia, fisika, atau kedokteran, ini kepake. Gitu. Cuma kalau di IT biasanya cuman ya grafik-grafik kecil lah. Nah, ada juga tadi tuh Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada Corel Draw, ada Adobe InDesign. Banyak lah, gitu ya. Nah, kemudian ada computer art. Nah, ini metode grafika ini digunakan untuk aplikasi komersial, gitu ya. Contoh computer art menggunakan beberapa software yang disebut tadi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti buka digital printing, buka konveksi, buka wedding photographer, buka apa lagi ya, macam-macam lah. Kalau di desa itu yang paling laku biasanya buku Yasin ya. Nah gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan lini mana yang karena kan sebelum teman-teman ini, jadi sebelum teman-teman ini kan sudah banyak tuh yang senior-senior, apalagi yang sudah buka perusahaan dan sebagainya. Nah, minimal teman-teman juga harus mencoba gitu ya. Mencoba kalau misalkan
cuman rebahan menunggu dari dosennya, kemudian nggak ngoprek sendiri, saya yakin akan ketinggalan 100%. Benar, Pak. Karena kita cuma memberikan arahan, kita cuma memberikan mungkin keterbatasan waktu, semester dan sebagainya, nggak akan full gitu ya. Jadi harus sering-sering dioprek gitu ya. Karena ini sebetulnya grafika komputer outputnya adalah banyak hal gitu ya. Jadi ini juga untuk melatih insting ya. Nah, ini ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat foto-foto di bioskop. Nah, itu contohnya seperti ini. Terus apa lagi ya, digunakan macam-macam ya. Di kafe, kemudian di mungkin apa web-web atau mungkin apa kalau event-event soundrenalin macam-macam ya, kalau teman-teman bisa merujuk ke sana gitu ya. Nah, sekarang semuanya sudah based on ya, sebetulnya kita sudah dimudahkan dengan software-software itu sih. Tinggal kita mau mengulik atau enggak. Kuncinya di sana sih. Ya. Nah, ini ada yang pernah pakai, teman-teman? Mana ini? Masih stay kah? Ada Mas Devin mungkin? Atau Mas Dimas, atau Mas Alfiansah, Mas Salman, Mas Roni? Ada yang pernah pakai? Oh, belum katanya. Ya, nanti harus segera diinstal. Benar, Pak. Ini software yang paling Umum. dan sering dipakai. Gitu. Udah Belum ada, Pak. Wah, ya. Tapi nggak dipakai. Nah, itu. Ya. Photoshop, Pak. Ya, oke. Mungkin masa kalah sama Ghazali ya toh? Ghazali cuma foto lagu ya. Itu nggak kepikiran sama sekali sampai sekarang. Iya. Ya, everyday take picture, cuma ketika dia bisa melihat peluang gitu ya. Laku luar biasa. Gitu ya. Mantap. Nah, jadi saya kira di YouTube banyak lah ini tutorial sekarang, banyak praktisi pada ber-YouTube gitu ya. Silakan cari, pasti hakul yakin ada. Benar. Mungkin menambahkan sedikit, Pak. Jadi ini ada salah satu bidang bisnis juga nih yang bukan bisnis ya, kalau bilang ya. Jadi industri digital sekarang sudah mulai berkembang. Nah, itu kita bisa jualan digital aset. Nah, jadi kalau teman-teman mau bingung nih, kalau saya sendiri sudah mempraktekkan ya. Jadi jualan foto, jualan desain aset, dan alhamdulillah lumayan lah buat beli jajan itu bisa tuh ya kan. Coba bisa browsing microstock. Nah, itu juga jadi aset tuh. Jadi misalkan yang suka desain grafis, yang suka foto, ini berkaitan dengan grafika ya. Nah, itu bisa nanti dijual. Jadi dijualnya lewat microstock nih. Jadi coba saya share screen. Nah, ini cuannya juga lumayan tinggi nih, Pak. Maksudnya sampai sekarang pun menghasilkan, dan itu aset yang terus bakalan Tambah ya, karena quantity bertambah, bener, karena mainnya quantity. Meskipun misalkan sekali download sedikit nih, tapi kalau banyak kan ya lumayan ya. Seperti itu. Kan $1 yang download 1.000 lah ya, $1.000. Nah, bener. Nah, paling teman-teman yang sering denger ini ya, free pick pernah ya, harusnya ya.
Kritik pernah. Nah, di semacam seperti itu, Pak. Jadi itu masuk juga untuk ke bagian grafika komputer. Jadi teman-teman yang suka nanti bisa coba saya tunjukkan punya saya sedikit lah ya. Ya, Kalau ini saya cuman jualan foto. Ini cuman buat motivasi nih ya kan. siap. $1 juta. Amin, Pak. Amin. Bentar, Pak. Silakan, silakan. Oke. Nah, jadi kebetulan kalau saya sendiri kan juga suka foto, hobi foto juga nih saya, Pak ya. Nah, saya mau jualan apa nih yang bisa jual di foto? Nah, saya jualan nih kalau saya paling paling besar itu di Shutterstock nih. Nah, ini salah satu. Jadi Microstock itu termasuk satu agensi nih, agensi penyedia untuk aset digital. Nah, bentuknya apa saja? Bentuknya bisa foto, video, bahkan audio pun juga bisa dijual di situ. Nah, jadi banyak ya yang bisa dijual ya, kan berkaitan juga dengan hal itu. Nah, kalau di sini saya sendiri jualan desain iya, jualan foto iya. Nah, selama ini lumayan nih, selama ini udah menghasilkan sekitar $900 ya, selama kurang lebih Tahun, Pak. setahunan lah. Wih, ngeri-ngeri. Dan 900 berarti ya hampir 2 digit ya Pak ya. Kalau Ya. dolar 15.000 2 digit. Ini lumayan. Apa aja Pak yang dijual? Dijual simpel sebenarnya. Kalau sendiri kan saya kebetulan suka foto, saya jualan foto, suka desain, jualan desain. Nah, ini salah satu akun saya ya. Nah, cuman di sini kita juga berpikirnya bukan cuman foto tapi desain. Nah, desain juga banyak nih. Nah, di sini kita bisa jual gambar, video, musik, desain, bahkan modeling 3D. Nah, kalau gambar misalkan jualan vektor. Nah, di sini teman-teman yang suka desain nanti bisa dijual di sini. Nah, jadi sambil kuliah sambil jualan ya kan seperti itu. Nanti coba kita sharing-sharing gimana caranya ya. Nanti benar-benar ini jadi motivasi gitu kan buat teman-teman. Mungkin Iya, itu sih, Pak. Pak. Mungkin nanti sambil ada satu output, nah, sekaligus nanti daftar ke sana, Pak. Bisa Supaya dapat. bisa jadi final project nih Pak. Jadi Ya. wajib punya akun gitu kan. Untuk akun desain terus dijual di situ ya kan. Itu lumayan. Nanti kita Dan jadi itu gas. benar. Oh, $900, bro. Lumayan Pak ya. Tapi itu juga dalam waktu setahun sih Pak. Paling sebulan ya $100, $200 gitu sih. Jualan PPT juga bisa Mas. BPT itu biasanya lebih ke arah template ya, berkaitan dengan desain ya. Jualan desainnya, bikin PPT yang menarik dijual. Nah, itu juga bisa. Seperti itu. Misalkan Pak saya juga suka jualan logo, ya udah jual aja. Nah, logo itu juga bisa. Apapun berbentuk aset digital ya, itu bakalan bisa dijual. Jadi kalau saya pribadi daripada foto itu menganggur di harddisk, penuhin harddisk, saya upload lah di Microstock. Nah, itu bisa jadi duit. Jadi dikonversinya ke arah situ. Itu lumayan. Nah, seperti itu. Jadi diem-diem apa namanya menghasilkan. Kuncinya cuma satu kok. Nggak perlu foto bagus, nggak perlu desain bagus. Yang penting konsisten. Konsisten itu gimana Pak? Konsisten itu berarti harus sering upload, sering submit ya, jualan. Nah, seperti contohnya Gozali. Gozali itu dari 2000 berapa ya foto selfie itu Pak? Sampai saat ini ya kan, tiap hari foto selfie gitu kan, dia konsisten di-upload, ya akhirnya jadi duit kan gitu. Sama dengan ini. Kuncinya cuma konsisten. Jadi tiap hari upload, misalkan Pak saya punya banyak desain ini nganggur, ya udah silakan diupload. Nah, nanti mungkin kita sharing-sharing gimana cara uploadnya Pak, gimana cara bisa terima, gimana cara bisa kejual. Nah, seperti itu. Lumayan karena dibayarnya dolar Pak. Nah, iya. Orang Itu. luar itu lebih menghargai itu. Menghargai, benar. Nah, ini mungkin teman-teman ya, misalkan saya mau belajar Adobe Photoshop, nah itu itu. Terus misalkan jualan, belajar jual foto di internet atau di Nah, itu Shutterstock. banyak itu Pak. Tadi itu. Ah, tuh.
banyak teman-teman, asalkan yang penting YouTube digunakan dengan baik itu sebetulnya Benar banget, Pak. kalau yang dilihat stand up komedi ya nggak jadi. Nah, ini jualan Ya. PPT juga ada sih sebetulnya. Canva, Tanpa itu juga lagi naik itu, Pak. tapi Yang banyak keluar saing terstok sekali. semua tuh. Nah, gitulah kira-kira. Banyak sih teman-teman kalau mau ngulik ya di ini Benar. itu. Kalau saya lagi ini, saya ini cara membuat sabun cair. Waduh. Ini saya lagi nyari ini caranya gimana ya gitu. Dan ternyata asik juga gitu. Asik. Ngulik-ngulik, Pak ya. Ngulik-ngulik saya gitu. Karena Pak, kan sebetulnya permisi. kalau ini kan kebutuhan primer ya gitu. Benar. Ada yang mau tanya tadi siapa ya? Enggak ya? Saya Pak mau Oh nanya. iya, silakan. Kalau saya kan nyoba-nyoba pakai Adobe After Effects itu Mas. Itu gimana tuh? Iya. After Apakah Effects. Mm-mm. Nah, kalau After Effects itu lebih untuk dikerjakan buat animation atau motion graphic. Nah, itu juga sebenarnya lumayan, Mas. Maksudnya itu bisa jadi aset digital juga ya, After Effects itu ya. Nah, kalau After Effects nanti itu arahnya, nah ini seperti ini ditunjukkan sama Pak Agung ya. Nah, bikin efek, bikin stop motion, motion grafik. Nah, itu juga salah satu dari grafika komputer juga itu. Cuman di sini Kalau kemarin itu kalau nggak salah saya After Effects itu dikasih solusi itu ada tuh Mas. Nah ini mana ya? Itu dia bikin apa namanya After Effects juga jualan gitu ya. Itu keren sekali. jualan efek biasanya. Iya jualan efek. Tapi memang harus ini ya apa namanya gambar dulu ya apa ya kemarin itu ya. Dia bikin kayak kayak Fast Furious gitu loh. Dan itu dia dipakai itu mana ya kemarin itu ya. Nanti deh kalau ketemu deh. Mungkin Nah, lanjut dulu siap. Mas. Siap. Jadi After Effects itu kan lebih ke arah video Mas ya. Jadi pembuatan video, tapi memang bentuknya bukan Nah nih ketemu Mas. live view. Nah, itu ada tuh. Nah ini ketemu nih. Jadi dia biar apa ya, biar lebih nah ini. mentingin Dia cuma pakai HP nih. Pikir setengah jam. Kalau setengah jam kayaknya. Sorry ini 3D artis, maaf ya, kita nggak tahu orang awam. Nah, itu jadi 3D artis tuh bener. Pixar. Film-film Jadi animasi. editor biasanya. Ya. Oke, coba cari video lain. Coba dong Dan. Nah tuh. Masya Ini pakai HP doang ini. Bodoh. Hmm. Itu hancurnya gimana tembok-temboknya? Kasih apaan? Simulasi. Berantakan itu pakai apa? Jadi pakai simulasi yang ada ininya, ada destroy gitu. Iya, jadi kayak bikin pemicunya, triggernya, biar kalau naik ke atas langsung semuanya naik. Berantakan. Iya berantakan. Termasuk jadi itu ada template-nya. Ini yang kayak gini. Tuh ada bawahnya. Kayak dikasih naik. Tapi ini ya ini. Nah, itu modelingnya itu Pak. Kan dihancur-hancurin dulu sebenarnya itu yang kayak ada. Kenapa dihancurin? Di apa namanya? Oh iya. Ya udah dikasih retak tapi nggak kelihatan. Ntar kalau udah ntar dikasih kayak ada pemicunya di bawah, digerakin naik ke atas, langsung meledak. Jadi emang belum keren sih keren. Mantap lah. Boleh mantap. Jadi Adobe itu sangat membantu ya, Adobe Family itu Pak. Jadi ada Adobe
Photoshop untuk edit foto, Illustrator untuk apa namanya vektor, InDesign untuk bikin ebook, Premiere Pro untuk video, After Effects untuk motion, terus sampai banyak sih, apalagi ya. Tapi paling yang sering general ya itu aja sih yang dipakai. Cuman sekarang ada yang juga bikin apa namanya, bikin interface user interface itu. Semuanya ada di satu Adobe tuh ya. Ya, sekarang memang yang ya semuanya basisnya sekarang sudah hampir rata-rata semuanya butuh IT ya. Mulai dari UMKM itu bagaimana mendesain produknya, terus Bener. kemudian nanti di dunia perfilman nggak mungkin green screen atau diapain lah gitu ya. Terus kemudian playernya, terus mungkin undangannya, macam-macam itu sudah, basicnya itulah gitu. Jadi Benar. saran saya kalau memang gini ya, kita kan ini agak dilema juga di pendidikan kita ini kan kita harus mungkin dulu mungkin sekarang ya harus bisa tapi semua kan matematika pada waktunya sih. Benar. Ya, harus hitung sana sini. Nah, jadi memang kita kan di IT ini banyak ya. Ada yang mungkin basicnya senang jualan. Ada yang basicnya itu memang programming. Ada yang basicnya itu senangnya di mobile atau mungkin di game. Nah, coba mulai saya passionnya di mana gitu ya. Saya kok meyakini kalau itu difokuskan, insya Allah teman-teman akan jadi expert. Kalau cuman setengah-setengah, ya semua jadinya akan setengah-setengah gitu sih. Kalau ada satu, kemudian eh, ketika orang akan mencari apa ya, mohon maaf mungkin kalau di ceramah misalnya, siapa yang mau kita cari itu trend centernya pasti ya kalau enggak Ustadz Hadi Hidayat, Gus Baha gitu-gitu ya. Nah, itu macam-macam lah gitu ya. Itu udah trendsetternya di sana dicari. Nah, sekarang siapa ya 3D animator atau 3D effect atau mungkin teman-teman yang jago desain itu akan dicari sih menurut saya. Jadi kalau udah fokus terus kemudian jangan lupa networking itu penting gitu ya. Jadi teman-teman bolehlah sekali-sekali mungkin jangan tertutup gitu ya, ngopi lah sama teman-temannya gitu ya. Siapa tahu juga teman-temannya sudah bekerja dan siapa tahu ada rezekinya di sana gitu ya. Nah, itu jadi nanti perlu apa ya, membangun networking itu juga perlu gitu ya. Nah, terus nah ini yang tadi saya sampaikan. Di perfilman juga perlu desain-desain ya walaupun ini zaman jadul atau mungkin ini gampang dan sebagainya. Tapi kan memang harus punya passion di sana gitu ya. Nah, sekarang kalau ini masih di zaman saya dan saya sampai sekarang masih melekat ya, teman-teman. Saya itu kalau disuruh gambar pemandangan, Ketemunya apa, Pak? Ketemunya gunung. iya, ketemunya pasti ada dua gunung, gitu. Di tengah itu Gunung ada kemarin ada mataharinya. matahari, ada burung. Nah, itu. Nah, cuma kalau harus diasah, kemudian nanti akan bentuknya akan berbeda, gitu ya. Benar-benar. Nah, itu. Jadi ini bagian-bagian yang mungkin kepotong-kepotong gitu, teman-teman harus bisa menyatukan gitu ya. Nah, jadi ya harapan saya juga teman-teman juga bisa lebih serius lah gitu kalau memang jalurnya akan ke sini gitu. Tapi kalau misalkan eh, jalurnya nggak ke sini ya agak repot juga gitu ya. Nah, mungkin kalau di web juga ada namanya CSS ya. Jadi untuk sebuah web supaya tampilannya bagus atau mungkin mobile apps gitu juga ya, tampilannya oke. Nah, itu kan sebetulnya bagian dari
desain dan coding gitu ya. Nah, teman-teman juga harus mulai ngulik-ngulik juga tuh di sana gitu ya. Nah, ini dalam pembuatan film layar lebar banyak digunakan untuk menunjang proses pemodelan tadi itu ya, visualisasi, editing, seperti special effect, film animasi gitu ya. Nah, saya pernah baca itu apa itu Pak yang film perempuan yang dari salju itu Frozen. Frozen, Frozen teman-teman. Frozen itu kurang lebih berapa tahun ya? 5 atau 7 tahun untuk bikin Frozen itu. Nah, kebayang nggak segitu Prosesnya. prosesnya begitu panjang gitu ya. Tuh. Nah, karena kan butuh rendering, butuh editing sana sini. Kalau mungkin film yang biasa kan take ulang langsung bisa. Nah, ini kan kalau di animasi atau efek kan nggak bisa, harus dirender ulang. Dan itu Benar-benar Pak. butuh waktu gitu ya. Nah, ini juga di dunia pertelevisian itu ada tampilan tiap acara, itu namanya bumper ya. Nah, itu di belakang-belakang itu juga perlu ya apa namanya grafis juga. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman juga perlu waspadai adalah copyright ya. Benar, copywriting itu penting. Itu misalkan teman-teman punya gambar, saya yakin sama lah, punya gambar, punya hasil pemikiran, udah ngabisin mungkin rokok, kopi, makan, waktu, macam-macam, tiba-tiba dipakai orang. Ya, saya kira semuanya akan sama lah, akan marah lah tentunya. Nah, ini teman-teman juga harus bisa membedakan mana yang copyright, mana yang free, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, entah suatu saat teman-teman akan jadi apapun lah gitu ketika dipublish. Sekarang dunianya udah sosmed, ketahuan jiplak, wah Plagiat jadinya nanti. ya ya. Nah, ini sama sih tadi itu. Memang Adobe hampir semua lini ya. Software yang digunakan pada grafika komputer dalam pengoperasian pada televisi. Nah, ini ada Adobe Premiere Pro, ada Adobe After After Effects, Effects. macam-macam ya. Nah, ini Kemudian buat ada video musik. Nah, ini macam-macam sih. Ilustrator juga bisa sih sebetulnya. Tapi dia ada sendiri sih. Gitu ya. Produksi video musik tidak terlepas dari grafika komputer. Pembuatan promosi, cover, kemasan video, animasi. Nah, pertanyaannya kan, Pak, apa iya kita harus belajar semua? Enggak perlu, gitu ya. Mana yang menjadi fokus teman-teman, nah itulah yang mau diambil gitu. Nah, jadi nanti apa namanya ketika kita ada praktikum, ya silahkan dikulik. Kemudian kalau misalnya mau coba software lain, ya silahkan, ya. Nah, di dunia game juga ada teman-teman. Nah, ini ya. Mungkin Mobile Legend, terus kemudian apa lagi? Free Fire, apalagi PUBG, PUBG. Yang ini ditampilkan Dota ini Pak. Wah, ini anak 2000-an nih, anak 90-an pasti seneng ini. Dulu saya main soalnya Pak. Sampai sekarang ya, malah. ya. Jadi ini sebetulnya bentuk dari apa namanya sebuah konsep ya. Ini kan pertama jelas kita bikin suatu peta, kemudian memvisualisasikan, kemudian diisi sana sini, ya itu memang apa namanya perlulah ini ya. Nah, ini mungkin ya software-softwarenya lah. Nah, untuk di pendidikan juga ada. Nah, ini yang biasanya digunakan mungkin teman-teman BMKG atau mungkin Basarnas macam-macam ya. Jadi dia bisa melihat mungkin aspek kontur tanah, kemudian biasanya untuk software GIS gitu-gitu ya, macam-macam. Nah, ini bisa digunakan di sana.
Kemudian ada visualisasi tadi itu di dunia kedokteran juga kepakai teman-teman. Kemudian ada image processing, kemudian ada GUI. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ini perkenalan singkat saja. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ayo. Nah, menarik loh ini. Saya aja masih terus belajar loh. Iya. Ini ada pertanyaan. Cukup Pak. Dan wah, berarti wis oke nih. Oke. Kalau PPT biasanya ada sih yang berbayar itu. Saya sering sih. Nah, ini Benar-benar Pak. Jualan PPT itu ya laku Pak. PPT template ya banyak sih. Kadang-kadang juga berbayar itu. Ada juga yang gratis. Banyaklah, tinggal Google aja nih, banyak nih. Yang lain, Mas Davin, Mas Dimas. Kalau saya sih rencananya Mas, kalau saya kan pernah kuliah audio, jadi animasi ini sebagai penunjang visual saya aja. Misalnya saya pingin bikin animasi gitu. Jadi tinggal penunjang kuliah yang pernah saya kerjakan atau yang pernah saya kuliahin aja gitu. Jadi lengkap, jadi visualnya ada, audio punnya juga ada. Oh, oke. Iya. Sebetulnya ya itu tadi, kalau kita bicara di dunia internet sebetulnya sudah banyak ini ya yang jualan gitu ya. Tapi memang yang tidak bisa dibeli adalah kebutuhan requirement si usernya. Contoh misalkan ketika mau ada efek atau mobil gitu ya. Tapi sebetulnya kebutuhannya adalah saya pengennya motor nih, bukan mobil kan gitu. Dan sudah diubek-ubek internet, yang jualan yang motor tuh nggak ada. Dan suaranya bukan boom, ngeng, nah misalnya gitu ya. Nah itu yang kemudian Mas bisa nggak gitu-gitu. Ya itu juga sekali lagi basicnya atau dasarannya harus dipahami. Karena kita dengan teknologi itu sebetulnya memang membuat kita jadi instan gitu ya. Ini yang ya membantu betul, cuma kita nggak bisa melatih berpikir gimana ya caranya gitu. Nah, itu kayak tadi karena saya sudah sumpek gitu ya dengan dunia IT, akhirnya yang kebayang saya gimana cara bikin sabun ya. Cari hiburan Pak ya. Cari hiburan gitu ya. Cari hiburan bikin sabun gitu ya. Tapi nggak apa-apa, is okay. Jadi yang penting kita senang dulu gitu ya. Kalau sudah senang, sesuatu hal yang kita kerjakan dan kita senangi itu insya Allah kita apa ya jadi enjoy gitu. Nek enggak ya susah. Teman-teman kalau enggak hobi mancing disuruh mancing, Wah. Jadi harus suka dulu Pak ya. Suka desain, suka edit video. Nah, kalau udah suka itu pasti mau ngapain aja pasti udah enak, udah nyaman tuh. Setuju Pak, saya setuju. Benar. Ini kayaknya kebanyakan nanti bakalan lari ke multimedia nih orang-orangnya nih, orang-orang kreatif nih ya kan? Iya. Susah loh nyari orang. Bener Pak, bener. Gitu. Kadang-kadang banyak gambar-gambar yang mungkin bisa, cuma masih kaku gitu ya.
ada juga itu perlu luas. Kalau teman-teman follow misalkan Pak Jokowi gitu kan biasanya ada tuh dia di Instagram ada kartun-kartunnya tuh selama Iya, benar. Jadi ada kayak karikatur. karikatur. Wis. Gitu. Nah, memang itu butuh sebuah proses sih, itu harus dicoba itu gimana ya. Nek misalkan dosennya memberikan materi dan sebagainya, kalau teman-teman mau ngulik ya silahkan ke YouTube ya. Sekalian belajar, kemudian sekalian mungkin menghasilkan uang gitu ya. Nah, nanti bisa tanyalah ke kami, mudah-mudahan bisa membantu. Ada lagi? Jadi saya sedikit ulangi ya. Mungkin juga nanti kalau ketemu teman-teman yang di karyawan, bahwa untuk materi ini akan lebih banyak dihandle oleh Pak Rizky. Karena satu hal, saya kebetulan banyak jadwal di hari ya kenapa nggak pindah hari Pak? Nah ini pertanyaan bagus sebetulnya ya karena memang teman-teman yang lain dosennya sudah ngeplot harinya itu. Jadi banyak agenda di luar sana sehingga saya takutnya nggak ke handle ya. Jadi agenda terdekat itu kampus mau akreditasi gitu ya. Itu 2 minggu. Nah, dan 2 minggu itu pasti 2 kali pertemuan udah pasti kosong. Dan mungkin minggu-minggu yang lain sudah kedetek tapi jam pastinya masih on the way gitu. Tapi yang sudah pasti yang akreditasi ini sekitar 2 minggu. Nah, dan yang besok tanggal yang pertama itu tanggal 8 Bapak diminta oleh Kementerian Direktorat SMK untuk jadi kurator. Tanggal 15 itu sudah mulai akreditasi sampai 22. Nah, 29 sudah ada, 5 juga sudah ada. Hampir setengah dari pertemuan kita udah nggak ke handle. Takutnya blong semua teman-teman, dah ya opo ini kan gitu. Repot nanti. Nanti tiba-tiba di langit ke-7 saya ditagih itu Pak aku nggak pernah ngajar, repot saya. Gitu saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Jadi pengenalan tadi kalau teman-temannya masih bisa disenggol, saya dari lubuk hati yang paling dalam silahkan disenggol untuk ikut perkuliahan. Kemudian yang kedua saya sampaikan untuk perkuliahan akan lebih banyak di backup oleh Pak Rizky gitu ya. Nanti kalau saya pun bisa saya coba untuk masuk gitu ya. Tapi akan lebih banyak ke sana. Siap, Pak, siap. Demikian, Mas Rizky ada yang mau disampaikan atau cukup? Mungkin tambahan aja sih Pak. Jadi ya benar nanti kan ini mata kuliahnya ada teori dan praktikum ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin hampir 50-50, 50-50. Jadi setelah untuk teori, praktikum. Jadi tetap diikuti dengan baik. Jadi semoga bisa membantu gitu aja sih Pak kalau aku tambahnya. Ya oke. Thank you Pak Rizky, teman-teman Ya, semua. terima kasih Pak Agung juga. Jadi jangan kapok ya nanti sama saya ya. Ya, nanti titip teman-teman Pak Rizky kalau misalkan Ya, gini. project silahkan nanti sekalian diantar ke stok atau yang lain-lain karena di website itu kan yang jualan kan nggak hanya Shutterstock gitu. Jadi Banyak. bisa dilempar ke beberapa kan gitu. Nah, jadi ya sembari jaring dilempar, mana ikan yang dapat kailnya ya mudah-mudahan nanti jadi opportunity baru dan teman-teman akan lebih semangat. Nah, itu kan tadi Pak Rizky menyampaikan kurang lebih setahun
900-an dolar gitu ya, hampir 1.000, dan per bulannya ya 100. Lumayan lah buat beli-beli nasi Padang ya Pak ya. Iya, Sisa-sisa sebulan sisa-sisa, Pak. Benar. gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tadi jadi penyemangat gitu. Nah, yang penting tetap fokus aja gitu dari perkuliahan. Memang terasa berat ya, harus belajar A, B, C, dan sebagainya. Cuma satu hal, perkuliahan itu adalah membentuk mungkin mindset, membentuk Benar. networking baru gitu ya. Nah, siapa tahu Bapak kan basicnya dari industri gitu ya. Nanti kalau ada project biasanya sering saya lempar dan sebagainya, siapa tahu teman-teman bisa mengerjakan gitu ya. Terus Pak Rizky juga memang basicnya di dunia grafis gitu ya. Nah, siapa tahu nanti bisa kolaborasi ke arah sana gitu ya. Nah, ini mungkin jadi satu hal yang perlu saya tanamkan teman-teman di awal gitu. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya baik di Telegram maupun WA. Teman-teman mungkin sudah sering melihat saya woro-woro di grup, nah itu, atau di email. Nah, silakan ke saya boleh. Gitu, gitu. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, waalaikumsalamnya paling gede. Benar. Ya Mas, terima kasih. Yuk, siap. Baik, Pak. Masih mau ngobrol-ngobrol nggak nih? Wah, udah out aja nih ya. Udah ya. Oke, izin live ya juga.